Shalom Bapak Ibu Jemaat Grow Center yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di ini dulu. Kok dia heboh sendiri? Tahu, tadi serius tiba-tiba heboh sendiri. Yes, suka gue dong. Lo gak malu? Ya lo gak malu apa? Enggak lah, kan gue muka tembok. Oh iya. Iya. Ini beneran muka tembok ya? Ini bener muka tembok gue. Iya. Udah. Ya cukup adik-adik, kita belum nyapa jemaat nih. Gimana kalau kita sapa dulu? Wait. Jemaat. Seru abis. Cuma lo sih yang bisa nyanyi. Iya dong. Ayo, amin, ketik. Ayo. Amin. Shalom. Shalom. Happy Sunday, Shalom, Bapak Tante. Ibu. Apinya. Apa kabar? Wah, Happy Sunday. iya, ada baik Oh semua. banyak nih, banyak ada ya. 2000 chat yang masuk. Wow. 2000. Jadi guys, kita akan masuk di segmen apa? Valid Lit, atau Asbu. Guys. Aku mau nanya. PSBB katanya diperpanjang sampai 18 Juni ya? Ya denger-denger sih. lagi. Dengar-dengar beritanya gitu sih. Tapi kayaknya masih banyak pertimbangan juga. Emang kenapa, Tek? Emang kalau PSBB udah dihentikan, lo mau ngapain? Iya, Bukannya senang. PSBB cepet dihentikan karena kan PSBB tuh menurut gua pernah sayang tapi belum berani bilang gitu. Gue punya pengertian Kelar sendiri. supaya gua berani bilang gitu. Jadi mau menyatakan ya? Juni, lu akan menyatakan di 19 Juni ya? Oh iya, betul. 19 Juni, 19 Juni. Iya. Kalau lo mak Kalau PSBB gue- dihentikan, lo mau ngapain? Kalau gue sih habis PSBB selesai tuh ya, gue akan masuk ke GBK lagi. Gue akan lompat indah lagi guys. Wow, kok gue baru tahu emang lo bisa lompat indah, Mak? Gue tuh selama PSBB lihat tutorial YouTube tentang lompat indah. Padahal Datang. Lu lompat sambil ngomong indah gitu ya? nggak gitu dong. Oh gitu dong. Lihat aja nanti. Gitu guys habis PSBB. Oke. Tapi ya udah deh, mau PSBB diperpanjang atau dihentikan, yang penting kita harus tetap gembira terus ya, jaga hati. Kan kita nggak tahu nih keadaannya akan kayak gimana, tapi yang penting hati kita tetap gembira. Tuh, pas banget tuh sama tema kita bulan Juni ini adalah healthy soul. Karena Apa tuh? sorry. Gua keenakan sampai keluar dari ini. Iya, jadi kita itu Gembira jadi banget itu nih, karena hati yang gembira adalah obat dan kita harus jaga hati kita karena dari situ terpancar kehidupan. Apalagi di pandemi ini. Luar biasa, udah bisa nih di-invite jadi pembicara. Setuju. Nah, biar kita makin gembira lagi, gimana kalau kita main quiz? Apa nih? Gue punya tebak-tebakan nih, kita main tebak gambar ya. Oke. Oke. Siap. Tebakan pertama. Gue jagonya, Mak. Wih. Matahari. Semangka. Ini tokoh. Semangka Tokoh. Duku. Material. Tokoh. Oh, tokoh, bukan tokoh ya. Tokoh. Pasucen ya? Pasucen. Oh, enggak. Mahal ya. Oh. Nah, 2 kata. 1 kata. Tokoh pahlawan. Tokoh apa nih? Tokoh pahlawan. Oh, Patimura. Benar. Kamu tahu. Patih. Oh iya. Ini gua nggak tahu kenapa pasti. Gue Bapak Ibu boleh ikutan jawab lanjut. juga ya di chat. Oke, next ya. Lanjut. Nah. Mangkok. Ini kita isi-isiannya ya. Bubur ya.
Bakpao. Gini deh biar Itu kelihatan. bubur apa sawah sih? Oh. Oh, kaktus. Ini makanan. Makanan. Gue nggak mau Kolak. Bapak Ibu boleh jawab di chat. Kira-kira jawabannya apa nih? Kolak 2 dalam kata. nama. Jumaat, bantuin aku please. Jumaat. 2 kata. Aduh. Makanan. Ya. Gue buka GC Gromarket dulu ya. Ini gue tambahin isian deh. Habis tuh. Waktu habis ya. Nggak ada yang tahu nih, pas. nyerah. Apa? Jawabannya adalah sayur. Wah deh. Gue malu sendiri. Gue nggak mau lo aja deh gitu kan. Sayur. Deh. Oh. Udah nggak seru. Mana sayurnya? Gantian gua. Ini sayur. Gantian gua. Tebak gerak ya. Tebak gerak ya. Iya, tebak gerak. Ayo, apa? Panasan. Kipas. Salah. Panasan. Salah. Ngitung duit. Gatel, garuk. Udah, lu salah semua. Gua main Apaan? gitar. Ya. Oh. Kagak kelihatan ya? Ada gitarnya. Udah. Bercanda melulu, gua capek. Gua tuh orang serius tahu. Ya. Guys. Iya. Sesuatu deh. Aku mau cerita sesuatu. Apa tuh? nih? Aku tuh mau mengucap syukur banget minggu ini karena aku masih bisa membuat kalian tersenyum. Wow, iya sih. Gue senyum terus teks sekarang. Kalau lu Kenapa? ada nggak Mbak yang bisa disyukuri? Kalau gue tuh ada banget. Gue tuh Apa? bulan ini selama di rumah udah olahraga terus, diet, terus gue udah tiap jam 10 berjemur hari pagi selama sebulan ini, dan akhirnya doa gue dijawab. Gue turun 3 gram guys. Suatu prestasi ya, signifikan ya turunnya ya. Lu buang napas saja keluar 50 gram ya. Aduh, ya. Udah. Iya. Kesaksian kayak gini bagus sebenarnya. Jadi kalau punya hal yang disyukurin, tulis aja langsung di grateful form. Nah, atau kalau mau didoain, klik tombol live prayer. Nanti ada pendoa-pendoa yang ready buat ngedoain. Oke. Yaudah guys, gue kayaknya masih siap-siap pelayanan nih. Yuk, kita ibadah yuk via growcenter.online dan jangan lupa aktif di chatbox. Dan bagi jemaat jangan lupa berpartisipasi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Benar, jangan di skip juga. Malah kalau bisa dicatat. Oke, dan sekian ini dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan di 15 menit sebelum ibadah. Have a great Sunday. And God bless you.
Shalom Grow Center Church. Kami dari Grow Youth ingin menyampaikan bahwa ibadah Grow Youth akan diadakan secara online setiap hari Minggu jam 3 sore. Kami ingin mengajak bagi para orang tua yang memiliki anak yang masih bersekolah di SMP dan SMA untuk sama-sama mendorong anak-anak saudara bergabung dan beribadah online bersama-sama di Grow Youth. Untuk informasi lebih lanjut, bisa didapatkan melalui Instagram kami di @growyouth.gc. We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church place to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan.
Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik. Sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom GC Family dimanapun Anda berada, baik di Jabodetabek, di Manado, dan juga dimanapun Anda berada menyaksikan online service hari ini. Wow, hari ini kita khusus dress up seperti ini untuk honoring, untuk menghormati all the class 2020. Semua graduation, wisudawan, wisudawati kelas tahun 2020. We want to say congratulations. Baik, mari tulis di online, di chat saudara, siapa yang graduate baik dari SD, elementary, SMP, SMA, atau dari kuliah, saudara bisa tulis that's me, ya. Kita saling selamat. Oh, saya lihat ada juga di situ yang baik banget, yang saya skripsi juga selamat, ya. Jangan kecewa, jangan nangis. Saya tahu memang kayaknya apa yang Anda bayangkan tahun ini, tetapi saya percaya memang ada hashtag LDR Graduation 2020. But we want to honor you. We want to honor you. Apa yang kalian telah lakukan, belajar sungguh-sungguh, it is great. Ada kamu sampaikan untuk all the graduates, Lia? All the graduates, selamat sekali lagi ya. Saya percaya saudara pasti bahagia ya, kalian semua walaupun di rumah secara online graduate-nya, tapi harus mengucap syukur karena itu usaha kalian yang berhasil, artinya kalau saudara bisa graduate. Dan khususnya hari ini kami pun mau mengucapkan selamat buat anak kami Elaine yang ada di Seattle. Selamat hari Elaine. ini dia juga graduate. Good job Elaine. Good job Elaine ya. Walaupun kita sedih secara pribadi karena tidak bisa mendampingi dia waktu online wisudanya, tapi kami juga bersyukur karena dia menyelesaikan sekolahnya dengan baik, dengan nilai yang baik. Sekali lagi congratulations for class of 2020. Haleluya, dan saya percaya semua kita akan masuki masa graduation sebetulnya.
Ya bukan hanya bagi yang tahun ini lulus, tapi semua kita sedang mempersiapkan. Dan dalam masa pandemi ini ada satu ujian yang cukup susah untuk kita bisa lulus gak? Tapi saya percaya the biggest graduation day adalah nanti hari kedatangan Tuhan kedua kali. Di situ apakah kita lulus atau tidak lulus. Sebab itu mari belajar sama-sama. Belajar sama-sama untuk lulus dalam ujian kehidupan ini. Amin. Haleluya. Ya, kamu lulus apa hari ini? Saya hari ini lulus kom. Lulus kom. Lulus kom. Karena itu saudara, jangan lupa ayo ikut kom. Supaya saudara makin ngerti tentang firman Tuhan, tentang kehendak Tuhan pada zaman ini. Apalagi kita kan dikatakan harus menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu ayo ikut kom sama-sama. Ya, selain kom, Anda juga harus ikut cool ya. Saya percaya it's hot outside, let's go cool ya. Jadi ada nomor di bawah ini, Anda hubungi. Tolong jangan malu-malu, jangan tunda-tunda lagi. You need the family. Yes, my love to you. Perhatian kami berdua kepada saudara untuk jangan sendirian. Saudara perlu teman, saudara perlu keluarga yang menguatkan saudara. Banyak church online yang saudara bisa pilih. Nomor ini akan membantu saudara baik yang di Manado, baik yang di Jakarta. Kami juga ingin memberikan selamat ulang tahun anniversary yang ketiga untuk GC Manado. Ya, tanggal betul. 11 Juni kemarin adalah ulang tahun daripada GC Manado. Congratulations. Saudaraku yang ada di Manado yang sedang menyaksikan ulang service ini. Terus jadi gereja yang sehat dan kuat, yang dewasa, yang intim, yang memberikan dampak yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan bulan ini kita memasuki satu tema yang luar biasa, strong and healthy soul, jiwa yang sehat dan kuat. Minggu lalu kami telah memulai dengan mental health, dan hari ini kita akan diberkati oleh our own take care pastor, Pastor Monty dan Pastor Esther. Yang selama 2 minggu ini mereka akan duet untuk memberkati saudara. Prepare your heart, prepare your heart. Dan tetap mencatat, tetap ikut nyanyi, tetap semangat dalam mengikuti online service ini. Jangan yang di YouTube, jangan pause, jangan fast forward. Anda ikuti dengan baik seperti regular service pada adanya. Dan kami ingin pesankan untuk baik PSBB transisi dimanapun Anda berada, mungkin beberapa tempat masih belum longgar, tapi yang penting jangan neglect, jangan meremehkan peraturan pemerintah, tetap jaga distance, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, physical distancing. Saya percaya ini penting buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lia, ada berapa pengumuman yang kamu sampaikan hari ini? Pengumuman hari ini, yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 21 Juni 2020 kita bisa ikuti secara online streaming melalui growcenter.online pada pukul 10.30, jam 1 siang, jam 3 sore, dan 5 sore. Seluruh kegiatan diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya, sedangkan cool akan tetap dilakukan secara online. Kemudian kita bisa melihat di screen Bapak Ibu Saudara kegiatan online yang ada di Grow Center Church. Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan dapat dilakukan secara online melalui QR Code yang ada di screen dan juga melalui transfer bank yang ada. Dan terakhir, setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church atau dapat menghubungi via WA di 082 110 710 277. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. So let's prepare your heart, church, untuk ikut menyembah bersama-sama dengan Grow Worshipers. Dan kita akan bersama-sama juga akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari siapkan hati kita berdoa untuk doa syafaat saat ini. Mari kita akan bergabung dengan Sandy untuk berdoa pokok-pokok doa berikut ini. Mari angkat tanganmu, mulai berbahasa roh. Hiralabashibabaka yaralabataka horababasedaka yaralabayaralabasandara. Oralabashikana mayaralaboshe de aramayaralabasande.
Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama bersama seluruh jemaat-Mu secara online. Kami percaya kuasa darah Yesus sempurna atas kehidupan kami. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan terus menjamah setiap kami yang di rumah, yang di kantor, maupun di tempat-tempat kami berada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih setia-Mu dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus pada hari ini untuk gembala sidang kami, Pastor Nikono Torharjo bersama istrinya Ibu Hermin Tuhan, dan seluruh keluarganya. Kami berdoa biarlah kasih setia-Mu, anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami perkatakan shalom Tuhan Yesus. Kami perkatakan Mazmur 91 ayat 1-16 tergenapi nyata sempurna atas Pastor Nikono Torharjo bersama dengan keluarga. Kami mengucap syukur bahwa hari-hari ini Engkau terus membawa dia semakin dalam kedalaman hati-Mu Bapa. Kami berdoa urapan daripada Roh Kudus tercurah terus atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk seluruh keempat wakil gembala. Kami perkatakan shalom Tuhan Yesus. Kami berkati kehidupan mereka. Kami berkati keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perkatakan juga Mazmur 91 tergenapi nyata sempurna atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk lead pastor kami, Pastor Andi Cokro bersama Pastor Lia Cokro dan seluruh keluarganya Tuhan. Kami berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa darah Yesus sempurna nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa kirana Moshe Kiriara Labashande, Mazmur 91 tergenapi nyata sempurna atas kehidupan Pastor Andy. Dan kami berdoa, kami minta hati Bapa terus tercurah atas Pastor Andy. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk visi dan misi yang Kau berikan kepada Pastor Andy. Kami berdoa dan kami berkati. Kami juga berkati tim pastoral kami, Pastor Monty, Pastor Doni, Pastor Timi, dan Pastor Chandra Tuhan. Kami berkati keluarga mereka, kami berkati usaha mereka, kami berkati mereka secara pribadi, dan kami perkatakan shalom di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih untuk Mazmur 91 tergenapi nyata sempurna dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk lawatan-Mu Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Growth Center Church baik di Jakarta maupun Manado. Kami perkatakan shalom atas hidup mereka. Kami perkatakan di dalam nama Yesus kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahkan jiwa-jiwa baru Tuhan datang kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kehidupan mereka. Kami perkatakan the third Pentecost di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami lepaskan shalom Indonesia, damai Indonesia. Kami berkati presiden dan wakil presiden dan seluruh struktur pemerintahan, baik pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kami berkati keamanan Indonesia. Kami berkati tim medis Tuhan. Biarlah kekuatan, kesegaran yang baru Engkau berikan dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah pribadi lepas pribadi mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga perkatakan Mazmur 91 dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah raya pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berkati hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima dengan iman. Haleluya. Amin. Shalom Growth Center Church. Hari ini mari sama-sama memuji Tuhan dan serahkan haleluya kemenangan kita dari hati kita sama-sama. Kamu bertepuk tangan sama-sama. Come on. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
Yesusku. Everybody sing it out. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan hidupku. Amin. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat jatuh. Kaulah sumber kuatku. Membayang kekal, membayang kelemahan ku lewati. Sebab Engkau sertaku dengan imanku, dengan imanku selamatkan oleh kuasa Yesusku. Everybody say, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa. Bolehkah sambil mengangkat tangan semua? Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik, saudara. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
sembah Dia dari hatimu. Katakan Dia sungguh baik, Kau sungguh baik ya Tuhan. Kami nyanyikan haleluya bagimu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia, dan katakan haleluya, haleluya, come on sing. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting love. You never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting love. You never let me go. Do it all. Mari sekali lagi sembah Dia. Wow, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari sembah Dia. Oh ya Allah. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini kami bisa bersama-sama untuk kami beribadah lewat online service ini. Kami percaya Tuhan bahwa rancanganmu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera yang memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Ajar kami ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pengurapan-Mu mengajar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Growth Center Family. Dimanapun saudara berada, welcome to church. Kami berdua berharap bahwa saudara dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi kalaupun ada di antara saudara yang dalam keadaan yang tidak baik, jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa, dan jangan pula meninggalkan online service ini. Karena sebentar lagi kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang kami yakin akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Memulihkan dan juga menyembuhkan, bahkan mengubahkan hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena ada tertulis, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Oke, mari kita mulai belajar dan kami menghimbau saudara untuk mencatat karena ini penting bagi kita semua. Karena dengan kita mencatat hal-hal yang dari firman Tuhan ini akan membuat kita memiliki strong and healthy soul. Jiwa yang kuat dan sehat. Ya. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini kita bisa menemukan hal-hal di mana kita harus memilih. Bermusuhan atau berdamai. Memilih mendendam atau mengampuni, bahagia atau bersedih. Dan tema kita hari ini adalah I choose to be happy. Saya memilih untuk bahagia. Nah, bicara tentang bahagia, banyak orang yang ingin hidupnya bahagia. Tapi kenyataannya malah menderita. Frustasi karena pasangannya selingkuh. Usahanya tutup karena pandemi ini dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang bertanya-tanya, apakah saya layak untuk hidup bahagia? Apakah rasa bahagia itu bisa saya rasakan dalam hidup ini? So, let's see what the Bible says about happiness. Kita buka di dalam Amsal 17 ayat 22, dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dalam terjemahan yang lain, di dalam bahasa Inggris dikatakan a happy heart is good medicine and a cheerful mind works healing. Pikiran yang ceria itu menyembuhkan, saudara. Nah, kunci untuk kita bisa bahagia adalah ha. Kalau lihat tulisan ha, apa yang kita bayangkan? Orang tertawa. Saudara, orang bisa tertawa, tapi belum tentu hatinya bahagia. Tapi orang yang hatinya bahagia, pasti dia akan mudah dan sering tertawa. Nah, ha yang kami sampaikan di sini adalah sebuah analogi di mana ha yang pertama adalah happy is a gift. Orang yang mencari kebahagiaan dalam hidupnya pada umumnya adalah orang yang paling sering kecewa. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sejati itu dianugerahkan oleh Tuhan. Seperti iman kita kepada Tuhan, itu pun juga pemberian Tuhan. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Tapi kasih karunia Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Nah, dunia mengatakan, pasanganmu setia, usaha kamu berhasil, anak kamu baik-baik dan nurut, kamu sehat. Itulah kebahagiaan. Tetapi ketika semua berubah 180 derajat, suami kamu selingkuh, anak kamu menjadi anak yang pemberontak. Gaji kamu dipotong. Udah masa pandemi ini gaji dipotong pula. Ya. Ditambah lagi ngalamin sakit yang berat. Hilanglah kebahagiaan itu. Nah, jadi what the Bible says about happiness. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20. Jadi lewat firman ini, Tuhan tidak bicara bahwa kalau suami kamu selingkuh, kamu sakit, kamu kehilangan kebahagiaan. Nah, Tuhan katakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam terjemahan Amplified Bible lebih keren lagi dan saya suka banget dikatakan, he who pays attention to the word of God will find good and blessed, happy, prosperous, sejahtera, to be admired, dikagumi, is he who trusts in the Lord. Jadi pada waktu percaya, confidently, percaya dengan penuh percaya diri, tanpa dipengaruhi orang lain, kamu akan bahagia. So happy is a gift from God. Kebahagiaan yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Tuhan ingin pasangan kita setia? Yes, of course. Tuhan ingin usaha kita maju? Ya iya dong. Tuhan mau torang body sehat? So pasti dong. Tapi bagaimana kalau keadaan jadi berantakan? Gimana kalau keadaan menyakitkan? Gimana dong? Nah, saudara, Yesus berkata begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi
Kebahagiaan yang sejati bukan karena faktor dari luar. Bukan karena pasanganmu setia, bukan karena anakmu baik-baik, bukan karena usahamu berhasil dan kamu akan bahagia. Tapi kalau itu semua berubah, hilanglah kebahagiaan. No. Kebahagiaan yang sejati bukan karena faktor dari luar, melainkan dari apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Proses yang Tuhan lakukan di dalam kita, itulah yang membuat kita bahagia. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi pada waktu Tuhan bekerja di dalam kita dan Tuhan izinkan Tuhan berkarya di dalam hidup kita, untuk melakukan satu perubahan di dalam karakter kita. Dan disitulah kita punya kesempatan untuk mengalami kebahagiaan yang sejati. Saya suka sekali dengan apa yang dikatakan oleh J.I. Packer. Dia katakan begini. The way to be truly happy is to be truly human. And the way to be truly human is to be truly godly. Jadi cara untuk menjadi benar-benar bahagia adalah benar-benar menjadi manusia gitu loh. Dan cara untuk menjadi benar-benar menjadi manusia adalah menjadi benar-benar hidup saleh. Hidup yang sebagaimana Kristus telah hidup. Itu. Dan kita bersyukur di Grow Center ini kita selalu belajar untuk hidup memiliki nilai God Center. Menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Kita diajar dan kita belajar memiliki nilai godly character. Kita memiliki karakter Kristus. Dan kita memiliki God's culture. Kita memiliki gaya hidup, budaya ilahi. Kita bersyukur untuk hal itu. Nah saudara, di dalam kehidupan saya pernah berkali-kali kecewa. Karena berharap mendapatkan kebahagiaan dari manusia. Saya berharap pasangan saya yang di sebelah saya ini bisa membahagiakan saya seumur hidup saya. Saya berharap keluarga saya bisa membahagiakan saya. Saya berharap pemimpin saya, teman-teman saya bisa membahagiakan saya terus-menerus. Tapi kenyataannya mereka adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Mereka juga gak bisa mengerti saya sepenuhnya. Dan akhirnya apa? Kekecewaan demi kekecewaan. Itu yang saya alami. Karena saya berharap sama manusia. Sampai satu hari Tuhan mengingatkan saya, menegur saya lewat firman-Nya bahwa diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang mengandalkan manusia. Jadi kebahagiaan yang sejati yang Tuhan berikan akan tetap kita alami. Akan tetap kita rasakan sekalipun keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sekalipun dunia bergoncang. Pasangan tiba-tiba berubah. Perilakunya jadi kasar. Anak-anak melakukan hal-hal yang memalukan nama keluarga. Atau pandemi datang. Usaha terhalang. Bisnis hilang. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Yuk, yang percaya kepada Tuhan boleh kasih tanda api sebanyak-banyaknya di dalam kolom chat saudara ya. Nah di Belgia ada yang jual pepaya dan kedondong dari Wuhan. Cakep. Kalau mau hidupmu bahagia, percaya dong sama Tuhan. Cakep. Dan H yang kedua adalah happy is enjoying humor. Bahagia itu bila kita mempunyai selera humor. Dalam Amsal 15 ayat yang ke-15 dikatakan, hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Dalam terjemahan yang lain di bahasa Inggris dikatakan, hati yang sengsara berarti hidup yang sengsara. Hati yang ceria mengisi hari itu dengan nyanyian. Prinsip sampah masuk, sampah keluar itu berlaku dalam pikiran kita. Apa yang buruk di dalam pikiran kita akan terlihat dengan cara kita memandang setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, bahkan dari perkataan kita. Grow Center Family, di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang bisa kita ubah, ada hal-hal yang gak bisa kita ubah. Dan kita perlu hikmat Tuhan untuk membedakan itu. Tetapi kita perlu mengingat bahwa respon atau reaksi kita terhadap peristiwa itu jauh lebih penting daripada peristiwa itu sendiri.
daripada keadaan atau peristiwa yang mungkin buruk terjadi. Respon kita itu lebih penting. Karena itu kita bisa menemukan ada orang yang bahagia dalam kemiskinannya. Tapi ada loh orang yang sengsara merana hidupnya dalam kehidupan kemakmurannya. Padahal hidupnya berkelimpahan. Dalam hidup ini bisa saja kita mengalami masalah atau kesakitan, jatuh sakit, apalagi di masa pandemik ini. Tetapi cara kita memandang akan membuat perbedaan. Kita akan membahayakan kesehatan mental kita bila hal buruk atau hal tidak menyenangkan terus kita simpan di dalam pikiran kita. Karena akan langsung mempengaruhi hati kita. Sementara hati yang riang justru membuat kita kadang-kadang gak menyadari bahwa kita ini sedang dalam masa sengsara, dalam masa yang susah. Menurut saya, Tuhan Yesus itu mempunyai sense of humor loh. Coba deh kita lihat di Amsal 11 ayat 22. Dikatakan seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Kebayang gak sih cantiknya babi pakai anting-anting di hidung ya? Itulah cara Tuhan menggambarkan perempuan yang nakal, yang pelakor gitu. Coba deh sekarang kita lihat lagi. Amsal 21 ayat 9 dikatakan lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Kebayang gak sih suami-suami ngumpet di plafon rumah? Saya gak mau, saya gak tega loh ngelihat kamu ngungsi ke plafon rumah. Please. So peace, Peace. Ayo ketik peace, katakan peace pada suaminya, kepada seisi rumah. Peace. Semua gak mau melihat atau tinggal dengan perempuan yang ngomel melulu, marah melulu, ngomongin jeleknya orang melulu. Ya kan? Coba lihat deh gambarnya. Lucu sekali ya. Tuhan mempunyai sense of humor. Juga pernah gak sih ngebayangin anak-anak kok betah ya berada di dekatnya Tuhan Yesus. Bahkan sampai murid-murid harus menghalangi anak-anak yang bergerombol mengejar Tuhan Yesus, mendekati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mempunyai sense of humor. Tuhan Yesus itu ramah. Kakak-kakak guardians di Grow Children, kalau melayani anak-anak mereka harus tersenyum. Mereka harus mempunyai selera humor. Kalau enggak jangankan mendengarkan Bible lesson. Deket sama kakak-kakaknya aja pasti anak-anak gak mau. So, setiap kali kakak-kakak guardians melayani, mereka harus tersenyum terus. Humor itu memicu perubahan fisiologis dan juga merubah mental kita. Tertawa itu menyentuh tingkat emosi dan fisik yang paling dalam. Sehingga mengubah persepsi kita dan memampukan kita melihat dengan cara pandang yang berbeda. Humor, senyum, dan tawa itu adalah penghilang stres yang baik. Karena itu untuk kita bahagia, milikilah selera humor. Dan nikmatilah. Bagaimana sih caranya kita bisa berbahagia dengan menikmati selera humor? Yaitu dengan berhenti hidup dengan masa lalu. Setiap kita mungkin mempunyai kenangan yang buruk dalam kehidupan ini. Kita mungkin pernah dipecat dari perusahaan tempat kita kerja. Padahal kita udah sungguh-sungguh rasanya. Atau kita pernah diputusin pacar, ditelikung oleh teman. Atau kita pernah dibully. Atau mungkin kita pernah kecewa dengan pengerja-pengerja gereja. Ya itu nyata. Dan gak salah kok kalau kita sempat kecewa, kita sempat sedih, marah, terpukul, itu sangat manusiawi. Tapi apa yang terjadi itu, toh semua gak bisa kita ubah. Tapi kita bisa menghadapinya dengan selera humor. Kita bisa mencari tulisan-tulisan atau kita menonton klip-klip atau video-video yang lucu. Tentu bukan yang negatif ya, seperti rasis, pornografi. No, karena itu akan membuat lubang kesengsaraan baru di dalam kehidupan kita. Atau kita bisa kumpul dengan teman-teman yang mempunyai selera humor. Bergabung dengan call yang diisi oleh orang-orang yang selalu ceria, selalu gembira. Sehingga kita bisa ikut bersama-sama gembira. Bukan yang nyinyir atau sarkastis. Almarhum Billy Graham pernah mengatakan bahwa selera humor akan membantu kita mengabaikan hal-hal yang gak pantas yang terjadi dalam kehidupan kita.
Selera humor juga membuat kita bisa memahami hal yang gak rutin, yang mestinya gak biasa terjadi dalam hidup kita. Selera humor bisa membuat kita bisa toleransi pada peristiwa yang tidak menyenangkan mungkin. Dan selera humor membuat kita mampu tegar dalam menghadapi peristiwa yang tidak terduga. Bahkan guru besar dunia ini yang dikenal oleh dunia, Mahatma Gandhi, pernah berkata, "If I had no sense of humor, I would long ago have committed suicide." Tanpa selera humor, peristiwa buruk yang terjadi di sekitar kita bisa mendorong kita pengen mati rasanya, pengen bunuh diri. Growth Center Family, selera humor itu bisa dianalogikan wiper di mobil. Memang wiper itu gak bisa merubah cuaca. Wiper juga gak bisa menghentikan hujan. Tapi wiper ketika dinyalakan, memampukan kita untuk bisa lihat ke depan dan berjalan terus. So Growth Center Family, choose to be happy. Happy is enjoying humor. Choose to be happy and happy is enjoy humor. Wow, senangnya dapat bungkusan yang dikira santan. Dibuka, taunya kopi. Duh, enaknya ngelihat orang Kristen. Walaupun sedang berduka, selalu jaga hatinya supaya happy. Oke, nah happy yang ketiga, yang ketiga adalah happy is enjoying a hobby. Tuhan ingin kita menikmati waktu-waktu senggang kita. Di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 26 dalam terjemahan The Message dikatakan, God may give wisdom and knowledge and joy to his favorite. Jadi lewat ayat tersebut itu memberikan pengertian kepada kita bahwa God wants you to find something to enjoy. Tuhan ingin kita menemukan sesuatu, yaitu hobi kita, kesukaan kita untuk kita bisa nikmati. Apa aja kita bisa nikmati? Apakah itu menikmati alam ciptaan Tuhan? Seperti sungai. Saudara mungkin ada yang punya hobi arung jeram. Enjoy it, nikmati itu. Atau gunung, ya ciptaan Tuhan. Saudara suka mendaki gunung, lakukan, nikmati itu. Atau lautan, ya saudara suka diving. Saudara suka berlayar. Atau saudara punya hobi untuk main pasir di pantai. Lakukan itu. Atau apakah saudara menikmati teknologi seperti internet? Atau saudara menikmati jajan kuliner sambil naik sepedaan gitu? Nikmati aja, enjoy aja. Nah kalau kita lihat di kitab Kejadian, kita bisa menemukan bahwa bagaimana Tuhan menciptakan taman yang sangat indah. Tuhan ciptakan taman itu buat Adam dan Hawa untuk hidup di sana. Tuhan mempunyai kerinduan, Tuhan punya desires agar mereka bisa menikmati kehidupannya. Mereka memiliki happy life. Tapi sayang sekali karena mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga dunia sudah cemar dengan dosa. Dan bumi terkontaminasi dengan dosa. Akibat dosa, manusia konflik dengan dirinya sendiri. Kesehatan mentalnya terganggu. Manusia konflik dengan sesamanya. Saling melukai satu sama lain. Timbul luka batin. Ya. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa pulih dari kesehatan dari luka batin kita. Ya. Tetapi kejatuhan manusia itu tidak merubah kerinduan Tuhan kepada kita. Kalau kita baca selanjutnya di ayat-ayat di dalam Alkitab, di situ kita akan menemukan setelah kitab Kejadian, kita akan menemukan banyak ayat-ayat tentang joy, tentang sukacita, tentang kebahagiaan, happiness. Nah itu adalah hal yang sangat mungkin dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi nikmati hidup saudara, kenali bahasa cinta tubuh saudara. Apa yang membuat tubuh saudara itu enak? Apa yang membuat tubuh saudara itu segar saat menghadapi masalah? Dengan makan? Atau dengan tidur? Just do it guys. Lakukan itu aja. Silakan. Temukan hobi kamu. Apakah itu olahraga? Apakah itu membaca? Apakah itu memasak? Apakah itu main Vespaan gitu ya? Minum kopi dan lain sebagainya? Silakan. Yang penting hobi kamu itu tidak merusak tubuh kamu.
Yang penting hobi kita tidak merugikan orang lain. Dan ujung-ujungnya hobi kita itu tentu harus memuliakan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum. Jadi kalau kamu suka makan dan minum minuman yang kamu suka, nikmati aja. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apa itu olahraga, membaca buku, lakukan aja. Tapi lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, Growth Center Family. Selama 25 tahun pernikahan kami berdua gak pernah berantem. Kami berdua gak pernah bertengkar. Kami berdua pernikahannya itu selalu mulus, gak ada masalah. Dan tahukah teman-teman, tahukah saudara, itu adalah bohong. Ya, bohong. Yang namanya pernikahan gak pernah absen dari masalah, saudara. Hidup kita gak pernah absen dari apa yang namanya krisis. Tapi hobi itu bisa dikatakan sebagai pabrik kesenangan pribadi di saat hidup terasa sulit dan membosankan. Sebagai pendeta bukan berarti saya bebas dari masalah loh. Kadang saya juga mengalami tantangan dan kesulitan hidup. Bahkan hubungan dengan sesama yang membosankan itu juga ada loh. Ada. Nah, hobi saya suka ngopi. Saya suka membaca buku. Saya suka olahraga. Nah, jadi waktu saya mengalami keadaan yang hidup yang membosankan, tekanan yang begitu berat, ya berdoa itu pasti. Karena tadi, happy is a gift. Ya, nah, tetapi saya juga ambil waktu untuk berolahraga. Karena olahraga itu merangsang hormon positif kita seperti hormon endorfin. Di mana hormon endorfin adalah hormon yang membuat seseorang bisa merasa senang dan juga bisa membuat kekebalan tubuh kita itu bagus. Dan saya suka membaca dan membaca itu bagus. Sebab bacaan yang berkualitas itu merubah pola pikir saya ketika saya menghadapi masalah. Dan kopi itu berkhasiat mengurangi rasa depresi. Ada studi di tahun 2013 yang diterbitkan dalam World Journal of Biological Psychiatry. Di situ menemukan bahwa minum kopi sebenarnya bertindak sebagai antidepresan. Ya, antidepresan ringan dengan meningkatkan neurotransmitter yang baik di otak. Nah, jadi kerjasama Roh Kudus yang adalah sumber sukacita dan jenis hobi itu menentukan. Your hobby releasing your stress. Nah, jadi ayo temukan hobi kita masing-masing dan lakukan hobi yang kreatif, ya. Karena we were created to be creative and creativity brings God's glory. Ya, kita melihat bagaimana teman-teman kita dengan hobi main musik, hobi nyanyi. Waktu mereka berkolaborasi sama-sama di acara X18, dampaknya adalah brings God's glory. Banyak orang yang diberkati. Jadi temukan hobi dan lakukan dengan kreatif. Melekatlah kepada Tuhan karena Dia sumber hikmat dan kreativitas. Malam-malam dikirim kue sus, buah tomat dibungkus kertas. Cakep. Di dalam Tuhan Yesus pasti ada hikmat dan kreativitas. Amin. So Growth Center Family, yuk kita pilih untuk bahagia. I choose to be happy. Happy is a gift. Happy is enjoying humor. Happy is enjoying hobby. Tuhan mau kita bahagia. Tuhan mau kita bahagia. Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita. Dan ketika kita hidup bahagia bersama Tuhan, kita mampu hidup berbahagia dengan sesama kita. Dan inilah yang membawa kita semakin dekat dengan surga. Hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Mungkin ada di antara kita, hari ini mengalami tekanan yang begitu berat. Tapi saudara berkata, I choose to be happy. Saya akan berdoa. Maukah saudara meletakkan tangan kanan saudara di dada saudara? Dan kita berdoa. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengertian yang Tuhan berikan pada kami. I choose to be happy Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kebahagiaan. Bangkitkan iman kami. Bahwa sudut pandang kami bisa saja salah. Sudut pandang kami bisa saja gak benar. Supaya kami boleh melihat
dengan selera humor yang ada pada Tuhan. Dan melihat bahwa semuanya itu indah pada waktunya. Juga beri kami hikmat Tuhan untuk kami boleh menemukan hobi kami, talenta kami yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan mau kami bahagia. I choose to be happy. Thank you Tuhan, terima kasih. Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap keluarga saat ini. Keluarga yang saat ini sedang di dalam lembah kekelaman. Tuhan nyatakan pribadi-Mu ya Tuhan. Sembuhkan setiap hati yang terluka ya Tuhan. Hiburkan setiap hati yang susah. Biar hari ini setiap keluarga menerima anugerah kebahagiaan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wow, terima kasih Pastor Monty and Pastor Esther Thank you. yang mengajarkan kita semua untuk I choose to be happy. Wow. Biar kita semua bersukacita. So Kita blessed. pilih sukacita itu daripada kesedihan ya. Yeah. So, yang mengajarkan kita supaya bahwa kita ngerti sukacita itu merupakan gift. Come Ya. on. Dan juga This is so sukacita good. itu bisa kita menikmati humor ya, menikmati keceriaan deh pokoknya Yeah, that's ya. good. Dan juga sukacita itu, happy itu juga menikmati, kita enjoy pada hobi kita ya. Jadi jangan lupa I choose to be happy, biar itu berlaku buat kita semua. Wah, ya. cocok banget konfirmasi. Hobi saya banyak nih. I choose to be happy. I choose to be happy. Yeah, I choose to be happy. too. Thank you for confirming the message. Haleluya. Yuk kita doa sama-sama. Arahkan tangan saudara ke screen dan kita percaya yuk banyak yang perlu choose to be happy. Arahkan tangan saudara mulai berdoa. Ini pokok-pokok doa, prayer request. Mari berdoa, berdoa. Kira Saat ini Tuhan kami bersehati ya Tuhan, untuk orang-orang yang telah menuliskan pokok doa yang dinaikkan. Saat ini kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan daftar ulang sekolah anak saya bisa lancar dan dicukupkan keuangannya untuk mendaftar ya Tuhan. Dan Amen. kami juga berdoa Tuhan, supaya iman kami dikuatkan dan tidak meninggalkan Tuhan Yesus Amen. untuk suatu apapun Yes. juga. Dan kami juga berdoa Tuhan, bersepakat untuk adik laki-laki daripada yang menulis ini Tuhan, supaya bisa masuk universitas kedinasan dan dicukupkan biayanya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami bisa lahir baru kembali. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk papa dan saudara kami yang di Brunei yang Amen. penyakitnya Tuhan Sehat. supaya diangkat dan Yes. sehat kembali. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk papa supaya dikuatkan dalam Ya. menghadapi sakit kankernya Dalam saat nama ini Yesus. Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya properti mama bisa terjual dengan segera ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami supaya bisa kembali ke Ya, Jakarta tolong dengan Tuhan. mudah dan diberikan Amen. pekerjaan yang baik dari Tuhan. Dan juga Tuhan sebagai single mom diberikan kekuatan untuk membesarkan anak-anaknya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya diberikan pasangan Ya. hidup Tuhan untuk saya dan kakak-kakak ya Tuhan. Amin. Dan inilah yang sudah dijawab Tuhan. The grateful form. Berikan tepuk tangan buat yang dijawab. Terima kasih anak-anakku lulus dari universitas. Pergumulan 2 tahun dijawab Tuhan dan bisa berfellowship di Amerika. Usaha kue anak saya lancar dan banyak terjual. Amin. Keluarga Unity menjalankan usaha masih diberikan hari ini pekerjaan. Wow. So awesome. Saya percaya Amin. congratulations buat yang dijawab. Tapi yang belum dijawab, terus berdoa dan berharap dan percaya. Mari angkat kedua tangan saudara bersama-sama. Dan biarlah you choose to be happy. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amen. Once again, congratulations, graduates class 2020. Yeah, let's go it. Good. God bless you. God See you. bless. See you. Bye. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku.
Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan hidupku. Amin. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku bisa ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Membayang kekal, membayang akan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku, selamatlah oleh kuasa Yesusku. Everybody say, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa. Bolehkah sambil mengangkat tangan semua? Come on. Ku